Karena kita hadir setiap hanya 1 bulan sekali, tentu banyak hal yang sudah menjadi tanda tanya besar Anda. Dunia pertulangan apalagi, atau tulang dan sendi, permasalahan apalagi yang bisa diberikan solusinya melalui Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Raden Suharto Surakarta. Malam hari ini, kalau di bulan-bulan yang lalu kita sudah membahas banyak hal terkait soal tulang, sendi, dan khusus malam hari ini kita akan membahas tentang kanker tulang. Wah, ini mungkin sedikit membuat kita mengerutkan kening ya, barangkali sedikit agak lebih serius. Nanti kira-kira ada hal apa lagi yang akan kita dapatkan, tentu dengan fasilitas yang Anda bisa dapatkan di Rumah Sakit Ortopedi. Nah, pelayanan unggulan yang ada di sana tentu saja yang selalu kita sampaikan ke pemirsa yang ada di rumah, ada subspesialis spine, kemudian ada subspesialis pediatrik, onkologi, hand and microsurgery, kemudian spesialis sport medicine, ada juga hidroterapi, pain management, akupuntur, health and whirlpool, dan masih banyak lagi yang ada di sana. Nah, kalau tadi sudah kita sampaikan tema malam hari ini, tentu kita akan membahas dengan salah satu dokter yang sudah sangat berpengalaman di bidang spesialis tulang belakang atau onkologi. Malam hari ini saya bersama Dr. Mujadid Idul Haq, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Tepuk tangan untuk beliau. Selamat malam Dr. Jadid, selamat datang di TA TV. Yeah. Dan juga pemirsa di rumah sudah menantikan, karena mungkin sebulan sekali kayaknya banyak informasi yang sudah ditunggu-tunggu Dr. Jadid. Yeah. Spesialis ortopedi dan traumatologi, dokter juga ini termasuk spesialis tulang belakang, onkologi juga? Oh enggak? Onkologi aja, bukan tulang onkologi. Belakang. Baik, nah kalau berbicara soal kanker tulang dokter, yeah, apa sih yang harus masyarakat kayaknya kalau dengar kankernya saja sudah ngeri ini? Yeah. Apalagi kalau menyerang di tulang. Yeah. Hal apa yang mesti dipahami secara awam oleh masyarakat dulu, dokter Jadi? Ya, jadi kanker tulang itu ya masuk dalam ya kita katakan tumor tulang ya. Jadi tumor tulang dan kanker itu ada sama seperti yang lain. Jadi tulang salah satu tertentu atau sifat-sifat tertentu yang dia jadi berubah jadi tumor, atau walaupun dia ganas jadi cancer. Gitu. Nah, yang perlu dipahami itu kadang-kadang memang kejadian dari tumor tulang sendiri atau kanker tulang sendiri tidak sebanyak mungkin dibanding kanker payudara, kanker paru, ya, atau kanker tiroid gondok misalkan. Tapi memang karena saya bekerja dalam rumah sakit yang khusus ortopedi khusus tulang gitu ya, jadi ya akhirnya ya tetap ada aja lah, banyak akhirnya yang ada kasus seperti itu, kasus itu atau kiriman-kiriman dari daerah lain. Dan kadang-kadang memang datang dalam fase yang sudah katakanlah terlambat misalkan. Jadi udah datang dengan benjolan yang besar seperti itu ya, atau dia udah kemana-mana dulu baru udah ke ortopedi seperti itu. Dan kadang-kadang memang gejala-gejalanya adalah sama seperti gejala-gejala kelainan tulang yang lain, misalkan nyeri gitu ya. Kan gejala utama itu sebenarnya yang paling sering adalah nyeri. Nah, kadang-kadang nyeri itu kan banyak penyakit yang menimbulkan gejala nyeri juga gitu kan. Betul, nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang memang masyarakat masih abai dengan seperti itu. Jadi mungkin nyeri biasa atau habis jatuh seperti itu kan. Memang kadang-kadang diawali dengan jatuh juga gitu kan. Rasa main bola atau gimana kebentur seperti itu. Nah, tapi lama-lama kok jadi nyerinya nggak hilang-hilang dan timbul benjolan. Nah, setelah diperiksakan ternyata ada sesuatu yang tumbuh di situ. Nah, itulah akhirnya berawal dari situ. Kadang-kadang kita telusuri lagi, kita investigasi lagi. Ternyata memang ada kanker tulang seperti itu. Dok, ini kalau kita tadi dokter menyampaikan rata-rata sudah terlambat atau sudah cukup lama mengetahui itu baru datang ke ortopedi. Kemudian apa deteksi dini yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam sekali lagi yang mungkin kalau nyeri semua sakit tulang mesti semua juga terasa nyeri, bahkan ini kalau merasa sakit sendi atau tulang mesti nyeri. Tapi kalau kita harus bisa menebak-nebak atau memang harus datang ke spesialisnya? Kadang memang ada beberapa kanker tulang yang memberikan nyeri yang khas, ya. Jadi dia nyeri yang terus-menerus, terutama malam dia itu ada beberapa yang udara dingin atau panas tidak pengaruh ya? Tidak pengaruh. Kadang dia dalam teori sendiri dia malam tiba-tiba nyeri, dan kadang tuh dia bisa terbangun saat malam karena nyerinya seperti itu ya. Nah itu bisa berlangsung lama, dan kalau udah bisa berlangsung lama biasanya atau misalkan lebih dari 2 minggu ya sebaiknya emang
coba periksakan ke dokter ya, ortopedi lah ya. Apakah mungkin nanti akan diperiksa secara klinisnya, ataupun perlu pemeriksaan tambahan lagi, terutama yang sederhana adalah ronsen. Kita akan nanti akan kelihatan kalau misalkan ada yang gambaran yang mencurigakan ke arah sana. Oke, tepuk tangan dulu terjadi informasi awalnya. Nah, kemudian dokter, orang kalau mengenal istilah tumor atau kanker di sini kan lebih ke benjolan yang biasanya di media-media yang orang bilang ya nggak keras lah dok. Benjolan-benjolan yang mungkin bukan di tulang. Kalau di tulang apakah juga benjolan itu tumbuh di tulangnya atau di bagian mana ya dokter? Ya, jadi kalau emang kanker tulang jadi primer di tulangnya itu emang dia dari tulang. Jadi primernya awalnya dari tulang, kemudian dia menyebar keluar. Nah itu dia yang kalau misalkan dia udah keluar dari tulangnya, akan kelihatan jadi sebagai benjolan. Gitu. Saat akhirnya datang ke ortopedi katakanlah dokter, apa yang harus dilakukan oleh si pasien ketika dia melakukan proses apa dulu dari awal hingga tahu bahwa itu adalah kanker tulang dan penanganan selanjutnya? Ya, menegakkan diagnosis. Betul. Jadi ya akan kita tanya lagi. Jadi dia biasanya kita lihat identitasnya, umurnya, ya kan mulai kapan. Kadang-kadang ada tumor-tumor atau kanker tulang yang khas dia terjadi pada umur-umur tertentu gitu. Itu bisa jadi patokan buat kita. Kemudian lamanya dia merasa nyeri, lamanya benjolan, gimana kan? Apakah ada benjolan tempat lain, seperti itu. Kemudian kita pemeriksaan klinis lah ya, pemeriksaan fisiknya kita lihat benjolannya besarnya seperti apa, batasnya seperti apa gitu kan. Ada gangguan gerak atau enggak gitu kan. Bergerak, maksudnya benjolan itu melekat di tulangnya atau mobile seperti itu. Kemudian setelah itu nanti akan kita lakukan pemeriksaan tambahan yang perlu biasanya. Biasanya yang sederhana mungkin ronsen dulu, ronsen, X-ray radiologi. Kemudian kalau perlu lagi laboratorium, ya. Nah, kalau masih diperlukan lagi yang pemeriksaan lebih dalam lagi, lebih mendalam, lebih canggih lagi, bisa kita lakukan MRI untuk melihat batas-batasnya. Seperti itulah. Tapi kemudian nanti diakhiri berarti untuk menentukan diagnosa yang pasti itu adalah pemeriksaan dari selnya sendiri. Karena kalau kita bicara kanker, bicara tumor itu, kita bicara sel. Karena kita harus tahu juga dia jenisnya apa, apakah jinak atau ganas gitu kan. Kalaupun ganas, tipenya apa. Nah itu nanti pemeriksaan namanya itu biopsi. Biopsi, jadi kita ambil jaringan sebagian untuk dilihat di bawah mikroskop jenisnya apa. Sampai tegak diagnosisnya, baru nanti akan kita lanjutkan lagi nanti pemberian terapinya seperti apa gitu. Oke, yang akan mempengaruhi proses untuk bagaimana untuk penyembuhannya nanti dokter. Pertanyaan selanjutnya tentu masyarakat yang saat ini barangkali sedang berjuang dengan tumornya atau kanker tulangnya, sejauh mana sih kemungkinan dia bisa 100% pulih? Nah itu mungkin kita akan bahas dokter setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati.